Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang soal tes wawancara analis imigrasi pertama ya. Jadi untuk teman-teman dari formasi analis imigrasi pertama, ini saya akan siapkan tentang soal SKB wawancara ya, tes wawancaranya. Jadi bisa memberikan gambaran lah, sedikit gambaran ya, ingat ya, sedikit gambaran, bukan bahwa apa yang saya sampaikan ini yang keluar tuh bukan, tetapi ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah tes SKB tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku yang baru ya. Oke, kita langsung masuk aja ke isinya. Ini dari siapa nih? Nggak ada namanya ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kemarin ADM administrasi maksudnya ya. Ini berkas gitu ya. Kemudian chat SKD, kemudian lulus juga di SKB, kemudian tes wawancara juga. Ketika SKB wawancara itu beda-beda. Jadi pertanyaan udah ada di monitor penguji. Ya, ada memang kayak gitu. Jadi kayak semacam talk show gitu ya. Nanti ada pertanyaan yang muncul di pengujinya. Nanti kita yang jawab gitu. Sistem acak setelah mereka input nomor dan nama kita. Nah, jadi nanti di input untuk nomor dan juga namanya. Kemudian nanti muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jurusan yang dituju, yang dipilih gitu maksudnya. Jadi nanti setiap peserta pasti akan berbeda-beda soalnya gitu. Ya, di sini udah dijelasin SKB wawancara tuh beda-beda ya. Kemudian nanti antar penguji bergantian bertanya. Oke. Lanjut ya. Nih, saya kemarin ditanya, pertama lulusan mana? Lulusan mana? Anda jawab aja lulusan entah itu negeri ataupun swasta, IPK-nya berapa gitu kan. Nah, mengapa ingin menjadi PNS? Nah, pertanyaan untuk mengapa ingin menjadi PNS, kalau jawabannya standar, jawabannya adalah ya saya ingin mengabdi pada negara, karena gitu. Tapi ada juga jawaban lain. Yang pertama adalah karena saya berminat menjadi PNS, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena memang sesuai dengan jurusan yang saya pilih, yang saya tekuni gitu kan. Karena saya tuh, kalau imigrasi itu apa sih? Analis imigrasi pertama tuh jurusannya apa? Berarti karena itu sesuai di jurusan itu, maka saya ambil ini gitu kan. Gitu. Kemudian ada juga mungkin jawaban jujurnya, misal kalau saya PNS maka saya tidak akan kena PHK, bisa. Atau mungkin kalau misalnya saya PNS saya akan dapat tunjangan hari tua, nah gitu kan. Ya pokoknya seperti itulah jawabannya. Kemudian apa yang kamu lakukan jika terpilih jadi CPNS? Ya, jadi PNS ya maksudnya ya, bukan CPNS lagi tapi udah PNS misal. Ya, yang saya lakukan misal adalah saya akan melakukan yang terbaik, kemudian saya akan mengabdi pada negara dengan loyalitas yang tinggi dan juga siap ditempatkan di mana saja saya mengabdi gitu lah, intinya seperti itu. Nanti atau mungkin jawaban yang lebih bisa menarik perhatian dari interviewer, Anda harus siapkan itu, intinya seperti itu. Kemudian apa pendapat kamu tentang PNS yang selama ini dicap buruk oleh masyarakat? Ini gimana ya jawabannya ya? Kalau misalnya seperti itu, apa pendapat kamu tentang PNS selama ini dicap buruk? Pendapat Anda gimana? Kalau saya rasa PNS itu bukan dicap buruk, tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam status sosial gitu ya. Jadi ketika Anda itu menjadi seorang PNS, berarti Anda itu menjadi public figure di situ. Ketika Anda maksudnya mungkin kesan negatif yang muncul di masyarakat adalah PNS itu ada yang nyuap gitu kan, atau mungkin jadi PNS itu ada orang di belakangnya sehingga dia bisa diterima karena saling kenal ataupun punya saudara di situ, mungkin seperti itu ya. Tapi nggak tahu juga. Silakan Anda siapkan jawaban yang menarik perhatian interviewer ya, supaya nanti Anda bisa diterima pokoknya. Dan juga jawaban Anda adalah jawaban yang mantap intinya. Kemudian apa tugas pokok jabatan kamu?
Jadi sebelum Anda tes wawancara, Anda harus membaca tentang kode etik ya. Misal di analis imigrasi pertama, berarti Anda harus membaca tentang kode etik analis imigrasi pertama. Soalnya nanti ketika Anda tahu tanggung jawab Anda sebagai analis imigrasi pertama, berarti Anda memiliki benar-benar memiliki apa ya namanya ya, keseriusan mendaftar di jurusan ini karena Anda paham bidang ini seperti itu. Motivasi kamu tuh apa gitu kan? Motivasi kamu mendaftar di analis imigrasi pertama tuh kenapa? Ya mungkin karena yang pertama kayak tadi, karena memang saya berminat di ini, kayak saya berjurusan yang sama atau yang sesuai jurusannya dengan apa yang saya tekuni dan segala macam. Oke, itu ya. Kemudian apa kode etik jabatan kamu? Nah, ini soalnya hampir sama yang kayak tadi ya. Apa kode etik jabatan kamu? Ingat ya, ini tugas pokok dengan kode etik sebenarnya hampir sama. Cuma tugas pokok itu berarti tupoksi Anda sebagai analis imigrasi pertama benar-benar ditanyakan. Maksudnya tanggung jawab besar Anda secara umum tuh ini. Kemudian kode etik yang tidak boleh dilanggar tuh ini. Berarti Anda harus pelajari semua itu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga tentang apa undang-undang atau peraturan tentang jabatan kamu atau dirjen. Sebutkan bab-babnya dengan singkat. Oke, Anda harus mempelajari tentang undang-undang analis imigrasi pertama. Di sini disebutkan ada apa namanya? Dirjen ya. Direktorat Jenderalnya ya. Kemudian bab-babnya. Undang-undang peraturannya apa, kemudian babnya bab berapa. Itu Anda harus persiapkan ya. Kemudian apa kelemahan kamu? Anda katakan saja jujur, ya. Tetapi jangan sampai mematikan pribadi Anda sendiri. Contohnya misal seperti ini. Saya itu orangnya malas. Saya itu orangnya bangunnya telat. Saya orangnya itu sering telat ke kantor. Atau mungkin saya telat ke sekolahan. Itu kan kesan yang sangat buruk. Tapi kalau misalnya Anda ganti dengan kata-kata seperti ini. Saya ini kurang bisa mengatur waktu, Pak. Tapi saya bisa berusaha untuk memperbaiki diri saya segala macam. Jadi ada bumbu-bumbu sedikit tentang pernyataan yang buruk di situ, tetapi dikemas dengan kalimat yang yang sopan ataupun lebih positif kesannya seperti itu. Kemudian jika diterima jadi PNS, bersedia di tempat di mana saja? Jawabannya pasti iya. Ya, jawabannya pasti siap, harus siap, mau tidak mau pasti harus siap. Karena apa? Di sini sebagai abdi negara, saya ataupun Anda itu ditempatkan di mana saja itu adalah suatu konsekuensi yang harus dijalani karena Anda konsekuensi sebagai PNS itu adalah ditempatkan di daerah terpencil atau terpelosok. Oleh karena itu jawaban pasti Anda harus menjawab dengan kata iya atau siap ya. Jangan jawab tidak. Kalau tidak ya Anda akan sulit untuk mendapatkan poin tinggi gitu ya. Kemudian jelaskan cara singkat mengenai imigrasi yang kamu ketahui. Nah, ini berarti tentang imigrasi yang berkaitan dengan formasi yang Anda pilih nih, analis imigrasi pertama. Nah, imigrasi Anda mungkin jelaskan tentang pengertian imigrasi itu apa. Kemudian peraturan-peraturan yang mengatur tentang imigrasi itu apa. Anda harus tahu itu, ya. Kemudian siapa direktur? Orang yang mengurusi masalah imigrasi siapa, atau mungkin menteri yang mengurusi itu siapa gitu kan, itu harus diketahui. Kemudian perusahaan-perusahaannya atau di bidang pemerintahan apa gitu kan. Pokoknya ini semuanya menyangkut profil dan juga sejarah tentang imigrasi. Anda juga harus tahu itu seperti itu. Nah, kemudian juga kemarin saya memilih jabatan keimigrasian pertama. Nah, ini kan analis imigrasi pertama, ya kan. Kalau saya sendiri saya nggak paham nih analis imigrasi pertama tuh di sebelah mananya, di bagian apanya saya nggak paham. Tapi ini adalah FR dari teman-teman yang sudah tes PNS ya, tes SKB tahun sebelumnya. Jangka waktunya sekitar 15 menit. Nah, nih, waktunya pendek banget 15 menit. Tentatif maksudnya tuh nggak pasti ya, relatif ya maksudnya. Tentatif tuh nggak pasti. Tentatif bisa diperpanjang. Maksudnya 15 menit itu bisa kurang, bisa lebih. Kemarin saya menjawab semua soalnya karena
Sisanya ceritanya sharing. Memang kalau ketika wawancara tuh kebanyakan sharing. Anda nih di mana sih? Oh, di sini rumahnya. Kayak kita ngobrol biasa, tetapi nanti ada poin-poin tertentu yang kita itu tidak terlalu santai jawabnya, tetapi memang harus serius, gitu ya. Nah, kemudian nasihat dari mereka ke depannya jika lulus dan lain-lain itu gimana? Oh gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa FR tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika Anda mendaftar di analis imigrasi pertama. Jadi nanti Anda akan mendapatkan soal-soal seperti ini. Semoga nanti ini bisa menjadi gambaran juga sebagai referensi intinya ya buat teman-teman yang daftar di analis imigrasi pertama. Mungkin itu aja nih teman-teman ya. Terima kasih udah berkunjung dan juga jangan lupa pokoknya klik tombol loncengnya dan juga klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya nanti kalian tahu notifikasi untuk video yang baru selanjutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.